Tanggapan Anda Pak terkait dengan inflasi yang terjadi di bulan Maret ini dan sentimen-sentimen apa saja yang Anda lihat memang cukup mempengaruhi ya terkait dengan terjadinya kenaikan inflasi ini. Apakah kalau dilihat ini terjadi karena memang kombinasi faktor musiman Ramadan atau mungkin adanya pencabutan diskon tarif listrik? Bagaimana Anda melihat ini, Pak Mika? Ya, benar sekali Mbak Sinta. Jadi memang, angka inflasi di bulan Maret 2025 paling besar disebabkan oleh faktor musiman, yaitu kenaikan harga bahan makanan di masa Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga kita melihat adanya normalisasi, tarif listrik. Mmm, Setelah 2 bulan sebelumnya kita sudah menikmati diskon tarif listrik, di bulan Maret sebagian dari tarif listrik tersebut sudah kembali normal. Selain itu juga kita melihat adanya dampak dari kenaikan harga emas dunia, dan ini berdampak pada meningkatnya inflasi pada komponen eee perhiasan atau emas yang kita lihat besar pengaruhnya pada inflasi di bulan Maret. Baik, Pak Mika, tapi kalau Anda sendiri melihat ya Pak, secara siklus tahunan, apakah lonjakan harga di bulan Maret 2025 ini boleh dikatakan cukup tinggi Pak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mmm, saya pikir kalau kita mengeluarkan komponen dari uh, tarif listrik dari perhitungan inflasi, saya pikir kita bisa melihat pola yang serupa pada tahun 2025 ini dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana permintaan yang meningkat pada masa bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri uh, cenderung mendorong naik harga bahan makanan, tetapi memang spesial untuk tahun ini adalah kecenderungan harga emas dunia yang terus meningkat. Ini berdampak pada tingginya inflasi pada kelompok perhiasan. Baik Pak Mika, tapi kalau kita kaitkan lagi Pak terkait dengan sentimen pencabutan diskon listrik, Anda melihat untuk di saat ini apakah momentumnya sudah tepat atau apakah ini justru bisa dikatakan cukup kontraproduktif ya Pak terhadap pemulihan ekonomi? Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya pikir pada saat ini di tahun 2025, Indonesia menghadapi risiko ekonomi global, di mana kita melihat adanya kemungkinan terjadinya perang dagang babak kedua yang sudah dimulai dalam beberapa minggu terakhir, terutama pada minggu lalu, di mana hal ini dapat berdampak pada um, perlambatan ekonomi global dan juga dapat disertai dengan risiko pada pasar keuangan dunia. Jadi saya pikir dengan risiko-risiko yang kita hadapi, di mana adanya guncangan pada pasar keuangan dunia dan juga dapat saja disertai dengan risiko likuiditas di pasar keuangan, kita tampaknya akan melihat strategi untuk mengamankan anggaran pemerintah di tahun 2025, supaya kebutuhan pendanaan defisit anggaran itu bisa terkendali, sehingga risiko likuiditas yang mungkin terjadi pada tahun ini akibat perang dagang ini bisa kita hindari, sehingga beban pemerintah untuk bisa menutup defisit itu tidak terlampau besar.
Baik, lalu terkait dengan kebijakan atau penerapan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu. Kita lihat ini ada perang dagang yang boleh dikatakan cukup sengit begitu ya, dan ini juga menjadi perhatian bagi seluruh pelaku pasar begitu. Nah, Anda melihat terkait dengan pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, sebetulnya apa yang perlu diwaspadai dan apakah Anda melihat sebetulnya ini pelemahan rupiah masih ada potensi begitu ya untuk terus lanjut misalnya di atas 17.000 atau bahkan mungkin menyentuh 17.000-nya kembali. Bagaimana Anda melihat ini dan sebetulnya apa saja yang perlu diperhatikan atau perlu diantisipasi oleh para pelaku pasar kita? Baik, saya pikir di masa adanya risiko perlambatan ekonomi global, kerap terjadi guncangan pada pasar keuangan global, di mana investor cenderung untuk memilih menempatkan dananya pada aset-aset yang dianggap aman atau safe haven assets. Seperti yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, um, ada kecenderungan obligasi di negara-negara maju yang dianggap aman itu harganya cenderung meningkat atau yieldnya itu cenderung menurun. Ini adalah salah satu um, uh, kenyataan yang kita hadapi pada saat terjadi guncangan di pasar keuangan dunia di saat harga-harga aset berisiko itu mengalami penurunan. Di sisi lain, saya pikir dengan perlambatan ekonomi, dengan adanya kemungkinan perlambatan ekonomi global akibat perang dagang babak kedua ini, ekonomi di dalam negeri yang dominan di support oleh konsumsi dan investasi, ini kita lebih terisolasi dari kemungkinan goncangan ekonomi global. Sehingga saya pikir potensi dari nilai tukar rupiah untuk kembali menguat tetap terbuka. Jika kita melihat episode-episode sebelumnya, ketika terjadi perlambatan ekonomi global, misalkan pada tahun 2008, 2009, 2018, 2019, dan pada masa pandemi, memang pada awalnya kerap terjadi volatilitas di jangka pendek, dan ini berdampak negatif pada nilai tukar rupiah. Tetapi pada akhirnya hal ini dapat kembali terkendali dan nilai tukar rupiah kita ini berangsur-angsur kembali menguat. Sedangkan dampaknya terhadap inflasi, saya pikir yang paling berpengaruh dari meningkatnya kurs dolar rupiah kita ini adalah untuk impor bahan makanan dan juga harga emas perhiasan yang kira-kira bobotnya inflasi 30% dari total inflasi kita. Tetapi di sisi lain saya pikir penurunan harga energi dunia, harga minyak dunia, ini dapat potensial menekan atau membatasi kenaikan inflasi di tahun ini.